Selamat pagi, Nak. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Di pembelajaran matematika hari ini, kita akan membahas tentang faktor dan kelipatan bilangan. Kita mulai dari faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis membagi B, dengan syarat A dan B adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli itu, Nak, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, Nak, ya. Kita masuk contoh. Untuk contoh yang pertama di sini, tentukan faktor dari bilangan 6. Nah, perhatikan tabelnya ya, Nak. Di sini kita mencari bilangan-bilangan pembagi dari 6. Nah, ingat tadi kita bagi dengan bilangan asli. Bilangan asli itu karena dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita akan membagi dari bilangan paling rendah ya, Nak, yang paling kecil, yaitu dimulai dari 1 dan seterusnya. Di sini kita mulai. 6 dibagi 1, apakah bisa, Nak? Atau praktisnya 1 kali berapa yang menghasilkan 6? Ada ya, Nak, ya. 1 dikali 6. Ya, karena 1 dikali 6 menghasilkan 6. Kemudian 6 bagi 2, apakah bisa? 2 kali berapa yang menghasilkan 6? Ada ya, Nak, ya, yaitu 2 dikali 3. Kita lanjut. 6 bagi 3, apakah bisa? Bisa ya, Nak, yaitu 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 merupakan kebalikan dari 2 kali 3. Tidak perlu lagi kita tulis. Kita lanjut. 6 bagi 4. 4 kali berapa yang menghasilkan 6? Apakah ada? Tidak ada ya, Nak. Maka 4 bukan faktor dari 6. Kita lanjut. 5. 5 kali berapa yang menghasilkan 6? Tidak ada ya, Nak, ya. Maka 5 juga bukan faktor dari 6. Kita lanjut. 6. 6 kali berapa yang menghasilkan 6? Ada ya, 6 dikali 1. Nah, 6 kali 1 di sini merupakan kebalikan dari 1 kali 6. Nah, bilangan-bilangan yang ada di sini, Nak, ya, kamu bisa buat seperti huruf U dia. Nah, inilah yang dinamakan faktor dari bilangan 6. Ya, Nak. Jadi faktor dari bilangan 6 adalah, kita mulai dari sini ya, yaitu 1, kemudian yang ini 2, selanjutnya yang ini 3, dan yang terakhir adalah 6. Ya, Nak, faktor dari bilangan 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu ya, Nak, ya. Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 2 ya, Nak. Tentukan faktor dari bilangan 100. Nah, jika tadi kita menggunakan tabel, supaya mempermudah kalian, Nak, kalian juga bisa membuat dengan cara seperti ini langsung ya, Nak, ya. Jadi tidak perlu capek-capek membuat tabel. Tinggal 100 sama dengan, nah, kita tinggal carikan berapa kali berapa yang menghasilkan 100. Ya, Nak, kita mulai tadi dari mulai 1 ya, Nak. 1 kali berapa yang menghasilkan 100? Sudah pasti ya, 1 kali bilangan itu sendiri kan? 1 kali 100. Kemudian 2 kali berapa yang menghasilkan 100? 2 dikali 50. Kemudian, Nak, 3 kali berapa yang menghasilkan 100? Ada? Tidak bisa, Nak, ya. 100 bagi 3 tidak bisa ya, Nak, hasilnya koma-koma. Maka 3 bukan faktor dari 100. Kita lanjut. 4 kali berapa yang menghasilkan 100? Ada? Ada, Nak, ya. 4 kali 25. Nah, kemudian 5 kali berapa yang menghasilkan 100? Ada ya. 5 dikali 20. Kita lanjut. 6 kali berapa yang menghasilkan 100? Tidak ada, Nak, ya. Berarti 6 bukan faktor dari 100. Kita lanjut. 7. Ada yang bisa menghasilkan 100? Tidak ada, Nak, ya. Berarti 7 juga bukan faktor dari 100. 8. 8 kali berapa yang menghasilkan 100? Tidak ada, ya. Berarti 8 bukan faktor dari 100. 9. 9 kali berapa yang menghasilkan 100? Tidak ada, Nak, ya. 9 berarti bukan faktor dari 100. Nah, kemudian 10. 10 kali berapa yang menghasilkan 100? Bisa ya, 10 dikali 10. Nah, di sini sudah angka kembar. Jika sudah dapat angka kembar, perkalian yang sama, maka pengerjaannya terhenti sampai di sini. Tinggal kita buat U. Ya, Nak, ya. Tinggal kita buat U, berarti faktornya adalah 1, 2, 4, 5,
10. Nah, hati-hati nak ya, di sini kan 10-nya ada 2 ya. Nah, jangan kamu buat dua-duanya, cukup satu saja kalau ada angka kembar ya nak. Berarti tadi 5, 10, kita lanjut langsung 20, 25, 50, dan 100 ya nak. Itu adalah faktor dari bilangan 100 ya nak ya. Nah, sekarang Mem akan menjelaskan dalam bentuk tulisan tangan langsung ya nak untuk faktor bilangan. Yang pertama di sini tentukan faktor bilangan dari 30. Nah, langsung saja ya. 30 sama dengan, tinggal kita cari berapa kali berapa yang menghasilkan 30. Ya nak, dimulai dari 1 kali 30. Ya kan nak? Kemudian 2 kali berapa yang menghasilkan 30? Jika kamu bingung, bagikan di sele-selemu ya nak ya. 30 bagi 2. Nah, di sini yuk sama-sama. 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Kita kurangkan, 3 dikurang 2, 1 kan nak? Turun nolnya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2 di sini 10. Habis kan nak? Berarti bisa kan? 2 dikali 15. Tinggal kita buat di sini. 2 dikali 15. Kemudian 3 kali berapa yang menghasilkan 30? Ada ya? 3 kali 10. Selanjutnya 4 kali berapa yang menghasilkan 30? Tidak ada ya nak ya. Berarti 4 bukan faktor dari 30. 5. Apakah ada? Ada ya nak ya. 5 dikali 6. Selanjutnya 6. 6 kali berapa yang menghasilkan 30? 6 kali 5. Nah, sudah kebalikan dari 5 kali 6. Ingat ya nak, jika kita sudah menemukan angka yang kebalikannya atau angka sama ya nak, angka kembar, berarti pengerjaannya terhenti sampai di sini, tinggal kita buat U. Nah, ya, langsung saja. Jadi faktor dari 30 adalah, kita masukkan ya nak satu-satu, mulai dari sini. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30 ya nak ya. Kita lanjut yang nomor 2. Tentukan faktor bilangan dari 13. Langsung saja jawab. Nah, 13 sama dengan, kita cari apa kali apa? 13. Kita mulai dari 1 kali 13. Kita lanjut. 2 kali berapa menghasilkan 13? Tidak ada ya nak. Berarti 2 bukan faktor dari 13. Selanjutnya 3, 4, 5, dan seterusnya tidak ada ya nak. Berarti faktornya hanya ini saja. 1 kali 13 ya. Jadi faktor dari 13 adalah 1 dan 13 ya nak ya, seperti itu. Kita lanjut ke lipatan suatu bilangan. Lipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ya nak, ingat bilangan asli tadi apa ya? 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita masuk contoh. Tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut. Contoh yang pertama, bilangan 2. Nah, untuk mencari kelipatan bilangan 2, ingat ya nak, kita cukup kalikan dengan bilangan asli. Kita mulai dari 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10, 6 dikali 2 sama dengan 12, 7 dikali 2 sama dengan 14, 8 dikali 2 sama dengan 16, 9 dikali 2 sama dengan 18, 10 dikali 2 sama dengan 20, dan seterusnya. Jika kita kalikan lagi masih panjang ke bawah ya nak. Nah, yang mana merupakan bilangan kelipatan 2? Yang merupakan hasil dengan bilangan asli tadi ya nak ya, yaitu 2 yang berwarna merah ini ya nak. Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, dan seterusnya. Ya nak ya. Nah, hasil dari kelipatan ini biasanya disebut dengan bilangan loncat 2 ya nak. Karena dia berjarak 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 2. Bilangan 11. Nah, kelipatan dari 11 kita cukup tinggal mengalihkan saja ya nak. Apa-apa saja. 11 kali 1 berapa? 11. 11 kali 2 22. 11 kali 3 33. 11 kali 4 44. 11 kali 5 55. 11 kali 6 66. 11 kali 7 77. 11 kali 8 88. 11 kali 9 99. 11 kali 10 110, dan seterusnya ya nak ya. Hasilnya itu adalah kelipatan bilangan 11 ya nak. Kita lanjut nomor 3. Bilangan 9. Nah, kita cari kelipatan bilangan 9. Sudah semakin mudah kan nak? Ayo sama-sama yuk. 9, apalagi nak? 18, 27, 36, apalagi nak? 45, 54, 63, dan seterusnya ya nak ya. Ini bisa juga dibilang dengan loncat 9. Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 4 ya nak. Bilangan kelipatan 11 yang kurang dari 50. Nah, hati-hati, apa yang diminta soal itu yang kita kerjakan. Di sini katanya nak, kelipatan 11 yang kurang dari 50. Oke. Nah, sebelumnya kita cari dulu kelipatan bilangan 11. Apa saja kelipatan bilangan 11? Sama-sama yuk nak. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, dan seterusnya. Nah, yang diminta di sini adalah bilangan yang kurang dari 50. Nah, berarti batasnya sampai mana? Kita perhatikan di sini. 11 kurang dari 50 tidak? Masih kurang ya nak ya. 22 di sini masih kurang dari 50. Nah, 33 masih kurang dari 50 juga. 44 di sini masih kurang dari 50. Nah, 55 di sini kurang dari 50 tidak? Tidak ya nak ya, 55 sudah lebih dari 50. Kita mencari angka yang di bawah 50. Nah, maka batasnya sampai mana? Sampai sini. Tadi bilangan kelipatan 11 yang kurang dari 50 adalah, sama-sama ya nak, kita masukkan mulai dari sini. Itu yang sudah kita batasi tadi. 11, kemudian 22, yang ini nak, 33, dan 44 ya nak ya. Kelipatan bilangan 11 yang kurang dari 50 adalah 11, 22, 33, dan 44 ya nak. Ingat, tergantung apa yang diminta oleh soal. Jadi hati-hati dalam melihat soal. Kita lanjut ya nak. Ini contoh yang terakhir, nomor 5. Bilangan kelipatan 2 antara 5 dan 20. Nah, hati-hati di sini ya nak, yang diminta adalah antara 5 dan 20. Sebelumnya kita cari dulu bilangan kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Ya kan nak? Nah, antara 5 dan 20 itu artinya adalah bilangan yang lebih dari 5 ya nak. Antara itu berarti dia berada di tengah-tengah. Ya nak? Tengah-tengah antara 5 dan 20. Berarti di situ artinya bilangan yang lebih dari 5 dan kurang dari 20. Ya nak ya. Ingat, 20-nya tidak ikut ya. Yang kurang dari 20 karena yang diminta adalah antara. Nah, di sini 2. Mas, ini kurang dari 5 ya. Di sini juga tidak. Yang mana batasnya? Batasnya adalah di sini ya nak ya. Yang lebih dari 5 adalah dimulai dari 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Jadi kelipatan bilangan 2 antara 5 dan 20 adalah, sama-sama yuk nak, 6. Ya, yang ini ya batas yang tadi ya. 8,
10, 12, 14, 16, dan 18. Seperti itu, sudah lebih paham ya nak ya? Ingat, kerjakan sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu adalah yang pertama di sini, tentukan faktor dari bilangan berikut ya nak. Soal yang pertama, faktor dari 64. Yang nomor 2, faktor dari 200. Yang ketiga, faktor dari 33. Nah, untuk soal yang nomor 4 dan nomor 5, di sini tentukan kelipatan bilangan 5 yang kurang dari 50. Hati-hati ya nak, yang kurang dari 50. Nah, kemudian nih soal nomor 5, tentukan kelipatan 13 antara 16 sampai 70. Ya nak, sudah dimengerti soalnya kan nak? Kerjakan dengan baik ya. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Salam dari Mem.